Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Saat mendengar kata klan Li, Baian, Bailuan, Lang Zai dan Pixiu langsung naik darah, karena saudara mereka Xiong Zai dibunuh oleh anggota klan Li. Ah, aku tidak menduga akan bertemu dengan tuan muda dari klan Li, teriak Baian sengaja kaget. Melihat wajah Baian yang berpura-pura terkejut, Lang Zai dan Pixiu ikut-ikutan terkejut, sedangkan Bailuan memasang wajah kebingungan. Sedangkan wajah tuan muda klan Li dan para pengawalnya menunjukkan wajah kepuasan dan memasang wajah kelicikan. Tuan muda klan Li yang bernama Li Tan itu langsung maju ke depan. Jika kau sudah mengetahui kehebatan klan Li, maka kau pasti tahu apa yang kalian lakukan, bukan? Kata Li Tan dengan tersenyum licik. Baian dan yang lain langsung bingung, apa itu tuan muda? Tanya Baian. Kalian cukup buka baju dan telanjanglah, lalu berteriaklah. Aku orang gila yang tak mengetahui kebesaran tuan muda Li Tan, hahaha. Li Tan dan para pengawalnya langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang diucapkan Li Tan. Baian langsung tersenyum dan berkata, apa hanya itu? Tanya Baian kini dengan suara dingin. Li Tan dan para pengawalnya langsung mengerutkan keningnya, apa yang kau katakan tadi? Coba ulangi, kata Li Tan menahan amarah. Apa kau tuli? Kata Lang Zai terus tertawa, hahaha, baru kali ini aku melihat seorang tuan muda tuli. Lang Zai dan Pixiu tidak henti-hentinya mengejek Li Tan. Wajah Li Tan langsung memerah, bunuh mereka semua, dan cari keluarga mereka, siksa dan bunuh juga, kata Li Tan. Saat mendengar kata bunuh, semua orang yang dari tadi menonton langsung berhamburan pergi, karena mereka tidak ingin terlibat masalah dengan tuan muda Li Tan, yang katanya gemar mencari masalah. Wus wus wus, aura para pengawal Li Tan langsung mengguncang warung tersebut, mereka langsung melesat ke arah Baian dan yang lainnya. Matilah kau, teriak dua pengawal yang lebih dulu sampai ke tempat Baian. Saat kedua pedang dari kedua prajurit hampir mengenai Baian yang masih santai. Wus gelodak-gelodak, cerot-cerot. Gedebuk-gedebuk, tiba-tiba saja tangan mereka berdua terputus, itu membuat mereka semua terdiam untuk beberapa saat. Atah-atah tanganku, mereka langsung berguling-guling dan berteriak kesakitan. Li Tan dan pengawal setianya yang berdiri di sampingnya langsung tercengang, betapa cepatnya serangan itu. Mata mereka berdua langsung mengarah kepada Lang Zai, Pixiu dan Bailuan, siapa yang memotong tangan pengawalnya. Namun mereka tidak melihat pergerakan dari mereka sedikitpun. Tak lama sebuah suara menggema di seluruh ruangan tersebut. Apa kau pikir bisa seenaknya membuat onar dan kerusakan di tempatku? Wus wus wus. Seorang gadis muda dan sangat cantik datang tiba-tiba dan entah dari mana. Li Tan langsung tertegun, Nona Sue, maafkan kami, tapi mereka yang lebih dulu membuat masalah, kata Li Tan membela diri. Apa yang dikatakan tuan muda Li benar, malah mereka mengusir kami, padahal kami sudah lebih dulu memesan meja itu, dengan licik pengawal setia Li Tan membela tuannya. Alis Nona Sue berkerut, ia memang tidak mengetahui pasti masalah mereka, karena tepat saat ia datang, ia mendengar keributan dan beberapa pelanggan setianya berhamburan keluar. Nona Sue kemudian melirik ke arah Baian dan yang lain untuk meminta penjelasan. Baian langsung mengangkat pundaknya, karena ia malas menjelaskan dan ingin melihat reaksi Nona Sue, apakah yang akan ia lakukan, membela yang benar atau salah.
Manajer Chung, kata Nona Sue dan tak lama berlari Manajer Chung yang terlihat sepuh. Iya Nona Sue, kata Manajer Chung. Bisa kau jelaskan masalahnya? Tanya Nona Sue meminta penjelasan. Alis Li Tan langsung terangkat, jika kau berbohong, anak istrimu yang akan menanggung akibatnya, ancam Li Tan. Apakah aku memberimu hak untuk bicara? Ujar Nona Sue dengan kesal, karena Li Tan berani mengancam anak buahnya di depannya. Li Tan langsung mendengus. Kami menghormatimu Nona Sue, terlebih lagi ibumu, seandainya ibumu mati, aku tidak akan takut padamu, dengus Li Tan. Wajah Nona Sue langsung memerah, sedangkan Bai An, Lang Zai dan Pixiu langsung tersenyum, mereka tidak perlu turun tangan, karena sudah ada yang mengurus Li Tan dan anak buahnya. Apa yang kau katakan? Tanya Nona Sue dengan auranya yang keluar menekan Li Tan, namun dengan cepat pengawal setia Li Tan langsung melindunginya. Kau, berani sekali kau melawan klan Li, walaupun ibumu kuat, itu tidak membuat klan Li takut dan aku akan membuatmu menyesal dan bersujud di hadapanku bersama ibumu, teriak Li Tan marah. Tanpa menunggu lama, Nona Sue langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang Li Tan. Gelontang-gelontang, gedebuk-gedebuk, cerot-cerot. Kau hanya mengandalkan klanmu saja, dasar sampah, dasar lemah, pecundang, kata Nona Sue dingin lalu menambahkan, jika kau berani, lawan aku pecundang. Li Tan langsung tersenyum, jika sudah ada yang melawanmu, kenapa aku harus turun tangan? Buat dia lumpuh, aku ingin menikmati tubuhnya, kata Li Tan yang merasa yakin pengawal setianya akan menang. Wajah Nona Sue langsung berubah dingin. Wus-wus-wus, cerot-cerot-cerot. Pengawal Li Tan langsung maju seorang diri, dan beberapa pengawal dari klan Li maju untuk membunuh Bai An dan yang lainnya. Ciat Yiha ceter-ceter, kiu-kiu, kugeruk-kugeruk, duar-duar, gelontang-gelontang. Tak lama, lantai warung tempat Bai An dan yang lainnya berada langsung hancur. Nona Sue tertegun, karena bukan dia yang mengakibatkan ledakan itu. Bai An kini sedang mengibas-ngibaskan pedangnya, untuk membersihkan darah dari para pengawal Li Tan. Saat Nona Sue sedang fokus melihat Bai An, datang sekelebat bayangan. Jika kau bertarung, maka fokuslah pada musuhmu, kata pengawal setia Li Tan langsung mengayunkan pedangnya ke arah Nona Sue. Nona Sue yang tidak sempat menghindar langsung menyilangkan pedangnya, untuk menangkis serangan tersebut. Pletok-pletok, gelontang-gelontang, duer-duer. Nona Sue langsung terlempar, namun tidak ada sedikit pun luka atau robek di bajunya. Bai An, Lang Zai, Pixiu langsung tertegun, itu karena Bai Luan lah yang memasang formasi perisai di sekitar Nona Sue. Bai An langsung melirik ke arah Bai Luan, saat Bai An ingin bertanya, Musiaer lebih dulu bicara lewat pikiran Bai An. Bai An terkejut luar biasa, tapi ia langsung melesat ke arah pengawal setia Li Tan yang tersisa. Gelontang-gelontang, gedebuk-gedebuk, cerot-cerot. Dengan mata melotot, kepala pengawal setia Li Tan terjatuh. Apa yang kau lakukan? Teriak Li Tan saat melihat pengawal yang ia andalkan mati, tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya. Berani sekali kau melawan klan Li, awas kalian semua, aku akan membunuh kalian dan keluarga kalian. Teriak Li Tan. Bai An yang mendengar itu langsung mengayunkan pedangnya. Wus-wus, gelontang-gelontang, dut-dut cerot. Banyak omong, kata Bai An dingin. Atah-atah, Li Tan kini berguling-guling saat kaki kirinya terpotong. Suara teriakan Li Tan menggema di warung bakso itu. Li Tan yang teriak kesakitan masih sempat mengeluarkan sebuah token yang berlambang klan Li lalu menghancurkannya. Kalian semua akan mati di sini, hahaha, teriak Li Tan dengan tawa bahagia. Saat melihat itu Bai An langsung tersenyum, dan saat ia akan memenggal kepala Li Tan. Jangan bunuh dia. Aku ingin menyiksanya. Nona Sue langsung berteriak dan maju ke arah Li Tan. Apa yang ingin kau lakukan wanita jalang? Teriak Li Tan ketakutan dan mundur menggunakan tangannya. Bai An yang melihat Sue maju hanya diam bercampur bingung. Ya sudahlah, terserah apa yang mau kau lakukan, tapi setelah ini aku ingin penjelasan,
gumam Bai An sambil melirik Bai Luan, kemudian mengalihkan pandangannya lagi ke arah Nona Sue. Nona Sue dengan dingin memegang pedangnya, sudah mau mati masih sok-sokkan mengancam. Dasar pecundang, kata Nona Sue lalu mengayunkan pedangnya. Sebuah pedang transparan tercipta dari energi pedang Nona Sue, lalu melesat ke arah Li Tan. Wus-wus, cerot-cerot, kiu-kiu, kugeruk-kugeruk. Li Tan yang melihat itu langsung ketakutan. Jika kau membunuhku, ayahku akan membunuh kalian semua. Cepat lepaskan aku, teriak Li Tan ke arah para masyarakat yang menonton dari jauh. Sret-sret, gedebuk-gedebuk, atah-atah. Tangan Li Tan langsung terpotong. Darah Li Tan langsung muncrat, membasahi lantai. Atah-atah, beraninya kau. Kalian semua akan menanggung akibatnya, teriak Li Tan mengancam tak karuan. Nona Sue langsung melesat dan memukul dada Li Tan. Tangan Nona Sue sangat cepat, namun di mata Bai An dan yang lainnya, mereka bisa melihat tangan Nona Sue membentuk sebuah cakar untuk melumpuhkan Li Tan. Li Tan langsung terlempar keluar dan kini ia telah menjadi manusia biasa, karena dantiannya telah dihancurkan. Atah-atah-atah, ayah-ayah, tolong aku. Teriakan Li Tan menggema di depan warung bakso, ia teriak seperti orang gila. Karena merasa berisik, Lang Zai langsung mengayunkan tangannya dan membentuk sebuah cakar energi lalu melesat ke arah Li Tan. Duer-duer, cerot-cerot. Tubuh Li Tan langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semua bergidik ngeri. Mereka tidak ada yang mau membantu Tuan Muda Klan Li, karena mereka juga pernah disiksa oleh Li Tan yang selalu mengandalkan klan Li-nya, hanya karena klan Li adalah salah satu abdi penguasa Liu Wang. Bai An kemudian berjalan ke arah Nona Sue yang sedang tertegun, melihat Lang Zai yang begitu cepat dalam membunuh Li Tan. Nona, apakah kita bisa bicara? Tanya Bai An dengan sopan. Oh ya, bisa-bisa, jawab Nona Sue terkejut. Bai Luan yang melihat itu menghela nafas dan mencoba meminta bantuan kepada Mu Xiaer. Namun saat mereka akan pergi, Bai An dan yang lainnya merasakan aura yang cukup kuat datang ke tempatnya. Sedangkan Nona Sue langsung panik, dan ia terlihat mencoba menghubungi ibunya untuk meminta bantuan. Ibunya yang dari tadi sedang menonton sangat bahagia. Saat melihat putrinya menyiksa Li Tan, ia juga penasaran kepada Bai Luan. Sepertinya ia pernah melihat Bai Luan tapi lupa di mana. Sama halnya dengan Bai An, ibu Nona Sue juga seperti pernah melihat wajah Bai An, tapi lupa. Wus-wus-wus, siapa yang berani membunuh putraku? Teriak ketua klan Li yang melihat putranya telah mati. Namun tidak ada yang mau menjawab pertanyaan tetua dari klan Li itu. Hal itu membuat tetua dan 3 tetua inti klan Li yang bersamanya mengerutkan kening. Lalu pandangan tetua klan Li yang bernama Li Xin Chan itu berhenti di Nona Sue. Nona Sue, apakah kau yang membunuh putraku? Apa karena ibumu lebih kuat dariku sehingga kau berani seenaknya? Kata Li Xin Chan dengan auranya yang langsung meletus. Bai An, Bai Luan, Lang Zai dan Pixiu yang mendengar itu langsung mengerut dan berkata, kenapa tikus-tikus ini suka sekali mencari gara-gara? Terlebih lagi, ia dengan tidak tahu malu menuduh wanita yang lebih lemah darinya, agar bisa menutup rasa malu klannya sendiri. Padahal ini karena kebodohan putranya yang seorang pecundang dan lemah. Mendengar sindiran Bai An yang terang-terangan, membuat Mu Xiaer, Nona Sue, menutup mulutnya menahan tawa. Sedangkan Bai Luan, Lang Zai, dan Pixiu tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang yang menonton di kejauhan juga ikut tertawa, bahkan ada yang ikut menyindir kelakuan tetua klan Li. Wajah Li Xin Chan kini merah padam, bersama tetua inti klan Li. Siapa kau berani sekali kau menghina klan Li kami? Apa kau tidak tahu akibatnya? Kata salah satu tetua inti berusaha menahan amarah. Seandainya ia tidak dilihat oleh banyak orang, ia mungkin akan memperlihatkan kelakuan busuknya. Bai An tersenyum sinis. Aku, kata Bai An menunjuk dirinya, kemudian menambahkan, aku adalah orang yang menyiksa Tuan Muda klan Li, hingga memohon seperti hewan yang takut disembelih. Apa kau ingin mendengar seperti apa teriakan sebelum ajal menjemputnya? Ampun Tuan, aku pecundang. Ampun Tuan,
aku hanya anjing yang hanya bisa mengonggong sama seperti klanku. Hahaha, hahaha. Mereka semua langsung tertawa saat mendengar kata-kata Bai An, yang sangat menyakitkan untuk tetua klan Li. Kurang ajar kau, aku sudah menahan diri, bunuh mereka semua kecuali bocah ini. Teriak tetua dari klan Li langsung melesat ke arah Bai An. Bai An yang melihat itu langsung mengeluarkan pedang leluhur dari klan Bai, yang membuat ibu Nona Sue yang menonton langsung terperanjat dan melesat ke arah Bai An. Wus wus wus, nak, dari mana kau mendapat pedang ini? Tanya wanita yang terlihat berumur 40 tahunan, namun umur aslinya sudah sangat tua. Bai An yang terkejut saat mendengar sebuah suara dan saat ia melihat ke arah asal suara, Bai An langsung membuka mulutnya tercengang. Kau mirip ayahku, gumam Bai An, namun itu dapat didengar oleh wanita yang berumur 40 tahun tersebut. Saat wanita itu ingin bertanya, ia mendengar suara teriakan. Wanita jalang, rupanya kau yang ada di balik semua ini. Matilah kau, teriak Li Xin-chan langsung mengarahkan pedangnya ke arah wanita tersebut. Wanita itu mendengus dingin, kemudian tangannya dengan cepat membentuk sebuah susunan formasi bertahan. Duar-duar, dentang-dentang cerot-cerot. Serangan Li Xin-chan dapat ditahan dengan mudah, wanita itu membuat susunan formasi serangan. Tiba-tiba ribuan pedang tercipta dari langit, dan turun menyerang Li Xin-chan dan 3 tetua inti klan Li lainnya. Wus wus wus, Li Xin-chan mendengus saat melihat serangan dari wanita tersebut. Dengan cepat Li Xin-chan menyuruh 3 tetua inti klan Li menghampirinya, dan membuat susunan formasi bertahan. Duer-duer, dut-dut-dut, cerot-cerot. Suara rentetan pedang menghujani ke tempat Li Xin-chan. Orang-orang yang melihat hal itu mundur lebih jauh lagi, agar tidak terkena dampaknya. Bai An, Bai Luan, Lang Zai, Pixiu dan Nona Sue juga mundur beberapa meter, lalu Bai An membuat formasi perisai tingkat rendah, karena ini hanya untuk menahan dampak dari ledakan saja. Beberapa bangunan langsung hancur menjadi puing-puing, kepulan debu menutupi area tempat Li Xin-chan dan 3 tetua inti klan Li. Saat kepulan debu menipis, tetua Li Xin-chan dan 3 tetua inti terlihat baik-baik saja, tanpa ada luka atau pakaian lecet. Apa hanya segini saja kekuatanmu Bai Lin Yin, kau sudah tua rupanya, sehingga kekuatanmu menurun, jika begitu, sambutlah kematianmu, kata Li Xin-chan sambil menyeringai. Wanita yang terlihat berumur 40 tahunan bernama Bai Lin Yin langsung mendengus dingin. Sedangkan Bai An, Lang Zai dan Pixiu yang mendengarnya hanya tertegun saat mendengar awalan kata Bai. Gumam Bai An tertegun sesaat sebelum kembali sadar, ia melihat ke arah Nona Sue yang terlihat cemas kepada ibunya. Bai An langsung menghubungi Mu Xiaer. Xiaer, kenapa aku tidak bisa melihat kekuatan tetua klan Li dan wanita yang bernama Bai Lin Yin ini? Itu karena kekuatan kakak Bai An belum mampu melihat kekuatan mereka berdua, yang jauh lebih kuat dari kekuatan kakak Bai An, tapi tidak usah takut, suruh saja Lang Zai atau Pixiu turun tangan agar cepat selesai, bilang ini perintah dariku. Kata Mu Xiaer menjawab pertanyaan Bai An. Bai An langsung bingung. Memang saudara Lang Zai mampu menghadapi mereka ya? Bukankah kekuatan saudara Lang Zai hanya tingkat dewa perunggu awal? Tanya Bai An, bukannya melaksanakan apa yang disuruh Mu Xiaer. Bai An malah bertanya karena penasaran. Mu Xiaer yang mendengar itu menghela nafas, kekuatan mereka telah melampaui apa yang kakak Bai An bayangkan. Aku menyegel kekuatan mereka agar setara dengan kakak Bai An. Agar kakak Bai An tidak terlalu bergantung kepada kekuatan mereka, aku ingin kakak Bai An berusaha sendiri, jawab Mu Xiaer dengan sedikit rasa bersalah karena telah membohongi Bai An. Bai An yang mendengar itu langsung menggenggam erat tangannya, aku tidak akan mengecewakan Mu Xiaer, aku telah berjanji akan menjadi kuat untuk melindungimu, tapi sekarang aku yang dilindungi, gumam Bai An dalam hati yang bertekad untuk menjadi lebih kuat, agar tidak menjadi beban bagi saudara atau orang-orang terdekatnya. Bai An langsung mengalihkan pandangannya kepada Lang Zai, saudara Lang Zai, tangani mereka semua, ini perintah Xiaer, kata Bai An melalui telepati. Lang Zai yang mendengar itu mengangguk,
tapi belum melaksanakan perintahnya karena ia sedang melihat Bai Lin Yin. Saat Bai Lin Yin mendengus, ia membuat gerakan tangan yang sangat rumit. Bai Luan yang melihat itu tersenyum, adikku ternyata sudah bisa menguasai formasi tingkat dewa awal, gumam Bai Luan dalam hati. Setelah Bai Lin Yin membuat susunan formasi tipe serangan, tiba-tiba sebuah bunga sakura langsung berterbangan, membentuk sebuah pedang dan melesat dan menyerang Li Xinchan. Li Xinchan yang melihat itu mendengus, ia tahu tidak akan menang walaupun menggabungkan kekuatan dengan 3 tetua inti. Li Xinchan lalu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, kemudian mengeluarkan token berlambang teratai hitam dan langsung menghancurkannya. Setelah token hancur, tiba-tiba muncul lubang hitam dan keluar seseorang berjubah hitam, menggunakan tudung untuk menutupi kepalanya agar tidak memperlihatkan wajahnya. Lambang teratai hitam sangat jelas dan mempunyai 5 kelopak bunga yang mekar, dengan 1 tanda api berwarna hitam, tanda ia adalah seorang jenderal di kelompok teratai hitam. Li Xinchan, mengapa kau memanggilku? Tanya jenderal itu dengan suara serak dan dingin. Ampun jenderal, tolong bantu kami mengalahkan musuh kami, hamba tidak bisa melawannya, jawab Li Xinchan yang berkeringat dingin, karena ia tahu betul kekuatan jenderal di depannya ini. Jenderal itu mengarahkan kepalanya ke arah kiri, dan melihat sebuah serangan formasi bentuk pedang mengarah ke arahnya. Jenderal itu langsung mengibaskan tangannya. Wus wus wus, gelodak-gelodak, cerot-cerot. Serangan formasi Bai Lin Yin langsung lenyap, itu membuat Bai Lin Yin tertegun. Dewa berlian puncak, kata Bai Lin Yin terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia hanya berada pada tingkat dewa alam awal, kalau Li Xinchan berada pada dewa bumi puncak. Dewa berlian puncak sangat jarang muncul, apalagi dari anggota teratai hitam. Kenapa Li Xinchan ini bisa memanggilnya ke sini? Kata Bai Lin Yin dalam hati. Kalian sungguh berani menyerang pengikut penguasa Liu Wang. Jika kalian berani melawan, berarti kalian sudah siap untuk mati, kata jenderal itu sambil menekan semua orang, yang membuat kota itu berguncang. Lalu jenderal itu ingin mengayunkan tangannya ke arah Bai Lin Yin dan yang lainnya. Namun, sebelum itu terjadi, sebuah suara membuatnya tidak jadi mengayunkan tangannya. Berani sekali kau menekan tuan mudaku, apalagi di hadapanku. Lang Zai langsung muncul dan mengeluarkan auranya, untuk menghilangkan tekanan dari jenderal tersebut. Jenderal itu sangat terkejut saat melihat kekuatan Lang Zai setara dengannya, mungkin juga lebih kuat. Oh, ternyata ada saudara di sini. Apa saudara kebetulan lewat sini? Maafkan aku yang tidak sengaja menekan tuan mudamu saudara, kata jenderal itu sangat berhati-hati, karena ia tidak tahu asal-usul pemuda di depannya. Ia juga telah diberitahu oleh tuannya, yaitu tangan kanan Kaisar Dewa Kegelapan untuk berhati-hati. Karena ada 3 orang pemuda yang sangat kuat, dan 1 orang yang menjadi tuan mudanya beberapa saat lalu telah menghancurkan cabang markas teratai hitam, dan melarangnya untuk melawan mereka saat ini. Baru kali ini aku bertemu seorang petinggi dari kelompok teratai hitam sangat sopan. Dengan kekuatanmu ini, aku rasa kau seorang petinggi, apa kau seorang jenderal? Pixiu yang langsung muncul setelah ia mengatakan hal itu, membuat jenderal itu kini yakin jika mereka adalah orangnya. Maafkan jika saya salah saudara, dengan sopan ia meminta maaf dan mencari celah untuk melarikan diri, karena jika ia bertarung, bisa dipastikan ia akan tewas. Sedangkan orang-orang yang sedang menonton tercengang, Bai Lin Yin, Nona Sue juga tak kalah terkejut melihat kekuatan asli Lang Zai dan Pixiu. Berbeda dengan Li Xinchan yang kini telah berkeringat dan tubuh tak henti-hentinya bergetar, ia yakin ia akan mati, karena ia tahu sifat dari kelompok teratai hitam yang mementingkan hidup mereka sendiri. Bai An langsung melayang dan maju. Wus wus wus, Lang Zai dan Pixiu langsung memberikan Bai An jalan untuk lewat dengan hormat. Dari auramu, kamu mirip dengan orang yang berada di markas teratai hitam yang kami hancurkan kemarin di hutan sebelah sana, kata Bai An menunjuk arah tertentu. Jenderal itu langsung lemas dan membuat cara untuk melarikan diri. Saat ia ingin menggerakkan tangannya, ia langsung terdiam. Tenanglah, karena aku tak ingin berhutang budi,
Aku hanya ingin kau menyerahkan 4 orang di belakangmu, lalu kau bisa pergi, dan kita pasti akan bertemu lain waktu. Saat itu kita akan bertarung dengan adil. Bagaimana menurutmu, bro? Kata Bai An sambil tersenyum. Jenderal itu dengan cepat mengangguk, kemudian membuka tudungnya dan memperlihatkan wajahnya yang masih muda, seperti seusia dengan Bai An. Aku yakin kau orang yang jujur, maka aku bersumpah saat kita bertemu, kita akan bertarung dengan adil. Aku akan menunggu kekuatanmu meningkat, kata jenderal itu singkat. Bai An langsung menyetujuinya. Setelah itu, jenderal tersebut dengan cepat menghilang dan kembali ke tempat Bai An, dan memberikan Li Xin Chan dan 3 tetua inti mereka dengan kondisi lumpuh dan menyedihkan. Bai An langsung tersenyum saat mendengar kata jenderal itu. Aku akan menanti pertemuan kita, kata jenderal tersebut lalu menghilang. Lang Zai dan Pixiu tahu apa maksud dari perkataan Bai An, yang bilang tak ingin punya hutang budi, karena Bai An tidak dibunuh saat ia bertarung dengan salah satu jenderal teratai hitam di markas cabangnya kemarin. Saat Bai An mengalihkan pandangan, ia mendengar sebuah suara. Nak, kamu sebenarnya siapa? Dari mana kau bisa mempunyai pedang itu? Bai Lin Yin langsung membajiri pertanyaan kepada Bai An yang membuatnya pusing. Guru, lebih baik kita mencari tempat untuk bicara, kata Bai Luan melalui telepati. Bai An yang mendengar itu mengangguk, karena ia juga butuh beberapa penjelasan. Lang Zai, ambil cincin penyimpanan mereka untuk membayar kerusakan yang terjadi di sini, ujar Bai An yang menunjuk ke arah Li Xin Chan dan 3 tetua inti yang sekarat. Lang Zai langsung mengangguk dan mengambilnya, lalu memberikannya kepada Nona Sue untuk mengganti rugi. Setelah masalah ganti rugi selesai, Bai An meminta Bai Lin Yin untuk menyarikan tempat untuk berbicara. Tak lama, Bai An, Bai Lin Yin, Bai Luan, Nona Sue, Lang Zai dan Pixiu langsung pergi ke tempat kediaman Bai Lin Yin. Di kediaman Bai Lin Yin yang cukup sederhana, terdapat meja yang diduduki oleh Bai An, Bai Lin Yin, Bai Luan, Nona Sue, Lang Zai dan Pixiu. Mereka saling menatap satu sama lain. Bai Lin Yin yang dari tadi tidak dapat menahan diri untuk bertanya langsung menatap Bai An. Nak, maaf jika aku lancang, bisakah kau ceritakan asal-usulmu? Aku tidak sengaja mendengar kau berkata aku mirip ayahmu. Mendengar pertanyaan Bai Lin Yin, membuat Nona Sue yang bernama asli Bai Lin Sue itu cukup terkejut. Kenapa ibu kepo sekali? Terlebih lagi ibu selalu bertanya tentang pedang itu, tanya Bai Lin Sue sambil menunjuk pedang yang ada di depan Bai An. Bukannya menjawab, Bai Lin Yin malah melototi putrinya, dan itu membuat Bai Lin Sue langsung cemberut dan langsung diam. Bai An yang dari tadi diam langsung menghela nafas. Ia sebenarnya sedang bertanya kepada Mu Xiaer, dan Mu Xiaer langsung menceritakan asal-usul Bai Lin Yin. Setelah mendengar cerita Mu Xiaer, Bai An langsung menatap Bai Lin Yin. Apa kau mengenal Bai Chen? Pertanyaan Bai An membuat mata Bai Lin Yin langsung melotot. Saat Bai Lin Yin ingin bertanya, Bai An mengangkat tangannya tanda ia belum menyelesaikan ucapannya. Dia adalah ayahku, dan ibuku bernama Ling Mei, pamanku bernama Bai San, Bai Sao dan yang terakhir aku tidak tahu, karena ayahku belum memberitahukan namanya. Wajah Bai Lin Yin langsung meneteskan air matanya, ia kemudian melesat ke arah Bai An dan memeluknya. Melihat apa yang dilakukan Bai Lin Yin, itu membuat Bai Lin Sue terkejut. Sedangkan Bai Luan, Lang Zai dan Pixiu langsung keluar, karena tidak ingin mengganggu acara pertemuan keluarga. Cukup lama Bai An, Bai Lin Yin dan Bai Lin Sue bercerita panjang lebar itu membuat isak tangis bagi kedua wanita tersebut, saat mengetahui kakaknya atau ayah dari Bai Chen telah meninggal. Dan Bai An secara tidak sadar menyebut nama Bai Luan sebagai kakeknya, atau leluhur pendiri klan Bai yang telah mati, begitu juga dengan Bai Lin Yin dan Bai Lin Sue. Di dalam dunia jiwa, Mu Xiaer sebenarnya merasa bersalah karena telah menghilangkan tentang memori Bai An tadi, agar ia tidak sadar jika selama ini ia sedang bersama kakeknya Bai Luan, ini juga atas permintaan Bai Luan sendiri. Setelah mengetahui Bai An adalah cucunya,
Bai Lin Yin kini merasa bahagia karena ia masih mempunyai keluarga. Kemudian Bai An memanggil Bai Luan, Lang Zai dan Pixiu untuk makan bersama. Saat sedang makan, Lin Sue langsung bertanya dengan penuh harap, "Aner, apakah Bibi boleh mengikutimu berpetualang?" Mendengar itu, Bai An langsung melihat ke arah neneknya. Neneknya hanya diam sesaat. "Itu terserah kamu nak, aku juga tidak keberatan. Karena kamu mempunyai pelindung yang sangat kuat," kata Bai Lin Yin sambil menghela nafas. Bai Lin Sue yang mendengar ibunya mengizinkan tersenyum senang. Ia kemudian menatap Bai An dengan mata kucingnya yang sangat imut. Itu membuat Bai An tersenyum kecut. Ditambah lagi ia mendengar suara Mu Xiaer yang memberitahu Bai An untuk memaksanya menerima Lin Sue. Hal tersebut membuat Bai An pasrah. "Baiklah, Bibi boleh ikut. Kebetulan juga kami baru beberapa hari datang ke dunia ini dan tidak tahu tempat atau arah di sini." "Terima kasih Aner," ujar Lin Sue melesat kemudian memeluk Bai An. Bibi, aku tidak bisa bernafas," teriak Bai An yang membuat semua orang tertawa. Setelah itu mereka semua beristirahat. Bai An, Bai Luan, Lang Zai dan Pixiu dibawa ke kamar masing-masing oleh Lin Sue. Setelah sampai ke kamar, Bai An melihat ruangan sederhana namun sangat bersih. Ini membuat kenyamanan bagi seseorang yang ingin menempatinya. "Aner, jika kau butuh apa-apa, kau hubungi saja bibimu yang cantik ini, dadah," ucap Lin Sue langsung berlari-lari kecil dengan senyum bahagia. Bai An hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah bibinya yang terlihat seperti anak kecil. Bai An kemudian masuk dan tak lupa menutup pintu. Setelah itu Bai An memanggil Mu Xiaer. "Xiaer, apakah kau tidak bisa keluar?" "Bisa kakak Bai An, memang ada apa?" tanya Mu Xiaer. "Tidak, aku hanya merindukanmu dan ingin bersamamu sebentar," jawab Bai An. Mu Xiaer langsung muncul dengan gaun yang indah. Warna kuning bercorak bunga membuat Mu Xiaer semakin cantik saat memakainya. Bai An yang melihat itu terdiam sesaat. Tak lama ia tersenyum. "Kau semakin cantik saja Xiaer." Mendengar rayuan Bai An membuat Mu Xiaer tersenyum malu-malu. Ia langsung mendekat ke arah Bai An. Bai An yang melihat itu langsung menarik Mu Xiaer ke pangkuannya. Wajah Mu Xiaer mulai memerah, karena ia tidak pernah sedekat ini dengan laki-laki sebelumnya, kecuali Bai An yang sekarang ini. Tak lama, Bai An langsung memeluk Mu Xiaer dan berkata, "Kapan kau bisa melatihku di dunia jiwa Xiaer? Aku tidak ingin kalah dari saudaraku yang kini jauh lebih kuat dariku," kata Bai An dengan nada serius sambil memeluk Mu Xiaer dari belakang. Mu Xiaer yang menikmati pelukan Bai An dan merasakan kehangatan saat berada di pelukan Bai An langsung menjawab, "Aku hanya bisa melatih fisik saja. Untuk meningkatkan kultivasi, kakak Bai An hanya membutuhkan sumber daya yang banyak untuk meningkatkan kekuatanmu." "Kakak Bai An tahu kan kultivasi fisik itu membutuhkan banyak sekali sumber daya," ucap Mu Xiaer menambahkan. Bai An langsung mengangguk. "Mungkin di kota ini ada asosiasi atau pusat alkemis. Aku akan bertanya nanti kepada Bibi, karena aku membutuhkan sangat banyak pil untuk berkultivasi," kata Bai An. Kakak, suruh saja Lang Zai dan Pixiu pergi ke klan Li untuk menyerahkan harta mereka. Jika mereka tidak mau, bunuh saja ketuanya," kata Mu Xiaer. Mendengar rencana licik dari Mu Xiaer membuat mata Bai An langsung melotot. "Kau memang pintar Xiaer, kau yang terbaik," kata Bai An yang semakin erat memeluk Mu Xiaer. "Tapi apakah penguasa Liu Wang tidak akan bertindak jika kita merampok harta bawahannya?" tanya Bai An yang langsung terpikirkan akan hal itu. "Kakak Bai An tenang saja, Liu Wang saat ini sedang sibuk bentrok dengan penguasa Jingxin, jadi kakak Bai An bisa aman," jawab Mu Xiaer terkekeh kecil. "Tapi yang membuatku heran, mengapa nama benua ini Hang Chen bukan benua Liu Wang, seperti benua lainnya yang menggunakan nama penguasanya untuk menamai benua ini?" tanya Bai An. Mu Xiaer yang mendengar itu tersenyum kecil lalu memandang ke arah Bai An. "Itu karena Liu Wang masih belum berani menamai benua ini dengan namanya sendiri, karena di benua ini ada yang jauh lebih kuat darinya, yaitu sekte besar yang ada di sini atau sekte tingkat 1.
Mu Xiaer menjeda kata-katanya lalu menambahkan. Sekte tingkat 1 di sini ada 4, dan ketua sekte mereka setara dengan Liu Wang, jadi kakak Bai An pasti tahu, jika ia berani menamai benua ini dengan namanya, apa yang akan terjadi. Bai An yang mendengar itu semakin bingung, jika begitu, mengapa sekte-sekte tingkat 1 ini tidak menghentikan Liu Wang yang sedang berperang dengan benua lain, itu kan akan menambah lebih banyak masalah untuk benua ini. Mendengar pertanyaan Bai An, Mu Xiaer langsung menghela nafas panjang. Kakak, sekte itu tidak peduli dengan itu, mereka juga sedang sibuk memperebutkan sumber daya dengan sekte-sekte tingkat 1 lainnya, begitu juga sekte tingkat 2 dan ke bawah dan seterusnya. Jika kakak Bai An ingin bertanya lebih banyak, lebih baik kakak Bai An mencari tahu sendiri. Kata Mu Xiaer sambil cemberut, dan itu membuat Bai An tersenyum malu. Bai An langsung mencubit pipi Mu Xiaer. Atit kakak tayang, kata Mu Xiaer semakin cemberut. Setelah Bai An berhenti mencubit pipi Mu Xiaer, Bai An langsung bertanya. Xiaer, ini pertanyaan terakhir, apakah benua Hang Chen ini dulu adalah nama penguasa juga? Mu Xiaer menggeleng, benua Hang Chen ini adalah nama sejak berdirinya dunia ini. Benua Jingxin dan benua Hongqiu dulu adalah wilayah benua Hang Chen, tapi karena haus akan kekuasaan, membuat mereka berperang untuk memperebutkan kekuasaan, hingga membuat kekacauan yang berkepanjangan sampai saat ini. Saat pertama kali kekacauan terjadi, akhirnya seorang penguasa memberikan nama kekacauan surgawi pada tempat ini. Mendengar itu, membuat Bai An mengangguk-anggukkan kepalanya, walau ia tidak terlalu mengerti, tapi ia mengetahui inti dari perkataan Mu Xiaer. Terima kasih Xiaerku yang imut, kata Bai An sambil mencium kening Mu Xiaer. Setelah itu Bai An menambahkan, aku ingin membersihkan diri terus istirahat, apakah Xiaer ingin ikut mandi? Pleta, atah. Bai An teriak kesakitan sambil mengusap-usap kepalanya, dan berlari kabur ke kamar mandi saat melihat wajah Mu Xiaer kesal. 1 jam kemudian, Bai An keluar dari kamar mandi dengan handuk di kepalanya. Ia juga telah mengganti pakaiannya. Bai An mengangkat kepalanya dan melihat Mu Xiaer yang menunggunya. Aku ingin kembali ke dunia jiwa kakak. Wus celing. Tanpa menunggu jawaban dari Bai An, Mu Xiaer langsung menghilang. Melihat kelakuan Mu Xiaer, Bai An hanya bisa tersenyum kecut. Ia langsung berjalan ke arah ranjang lalu merebahkan dirinya kemudian tertidur. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari kamar Bai An, suara ketukan pintu terdengar. Tok, sepada, hello, kulonuwun, nuwun sewu, assalamualaikum. Tunggu sebentar, tok. Iya, tunggu. Wajah Bai Luan cukup kesal saat mendengar ketukan pintu terus berulang kali. Saat Bai Luan membuka pintu, seseorang langsung memeluknya dengan isak tangis pilu. Bai Luan yang mengetahui siapa yang memeluknya hanya menghela nafas, dan membiarkan Bai Lin Yin memeluknya sampai puas. Beberapa menit kemudian, Bai Luan dan Bai Lin Yin duduk dengan saling memandang. Liner, bagaimana kau tahu bahwa aku ini kakakmu? Tanya Bai Luan, walau ia sudah menebak jika Xiaer telah memberitahunya. Namun ia tetap bertanya. Bai Lin Yin langsung cemberut, ada seseorang yang tiba-tiba membisikkan, jika kau adalah kakakku, walau aku sempat curiga dan banyak pertanyaan, tapi aku tetap percaya, jawab Bai Lin Yin masih tetap memasang wajah cemberut. Melihat kelakuan adiknya, Bai Luan hanya menghela nafas panjang, aku merahasiakan ini dari Aner, aku menyamar menjadi muridnya. Dan jangan sampai Aner mengetahui ini, biarkan ia tahu dengan sendirinya. Kata Bai Luan yang memahami mengapa Bai Lin Yin terus cemberut. Bai Lin Yin mengangguk-angguk, tapi, kalau Xiaer bagaimana, apa kau harus merahasiakan ini juga kepada keponakanmu? Tanya Bai Lin Yin. Biarkan saja ini berjalan sebagaimana mestinya, biarkan mereka tahu pada waktu yang tepat. Mereka terus mengobrol hingga tengah malam. Dan Bai Lin Yin kemudian pamit. Bai Lin Yin juga bertanya tentang siapa yang memberitahunya melalui pikirannya,
dan Bai Luan menjawab itu adalah penjaga Bai An yang bersembunyi di dalam tubuh Bai An. Ia tidak ingin tahu tentang siapa Mu Xiaer sebenarnya, jadi Bai Luan sengaja membohongi adiknya ini. Bai Luan juga menyuruh Bai Lin Yin datang ke tempat Bai Chen berada melalui bantuan Mu Xiaer, tapi nanti. Setelah Bai An pergi dari sini, dan Bai Lin Yin menyanggupinya, daripada ia sendirian di sini. Setelah kepergian Bai Lin Yin, Bai Luan kemudian berkata, "Xiaer, apa kau mendengar apa yang kuucapkan saat bersama Liner?" "Tentu saja, nanti aku akan membawa bibi ke benua naga," jawab Mu Xiaer melalui telepati. Pagi harinya, Bai An perlahan membuka matanya, ia langsung bangun dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Beberapa menit kemudian, "Aner bangun, kita sarapan dulu." Bai Lin Sui mengetuk pintu kamar Bai An sambil setengah berteriak. "Cekrek, aku sudah bangun bibi," jawab Bai An. Baru saja Bai An menyelesaikan ucapannya, tangannya langsung ditarik oleh Bai Lin Sui. Sampai di meja makan, Bai An melihat semua orang sedang menunggunya. "Selamat pagi semua," sapa Bai An. "Selamat pagi Tuan Muda. Selamat pagi Guru. Selamat pagi cucuku." Semua orang langsung menjawab sapaan Bai An dengan senyum bahagia. Bai An yang merasakan kehangatan ini juga ikut merasa bahagia. Mereka kemudian sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka pindah ke meja tempat mereka berbincang-bincang kemarin. "Aner, kapan kau akan berangkat?" tanya neneknya membuka suara terlebih dulu. Bai An tidak menjawab, ia melihat para saudara dan muridnya untuk meminta kepastian. "Terserah Tuan Muda saja," jawab Lang Zai. "Mungkin sore ini Nek, karena lebih cepat itu lebih baik. Aku juga ingin mencari tempat lelang yang menjual berbagai sumber daya, atau pil untuk meningkatkan kultivasiku." Mendengar ucapan Bai An, bibi mengetahui di mana itu Aner. "Nanti bibi akan membawamu ke sana." Tempatnya juga tidak jauh dari perbatasan benua Hongqiu dan benua Hangchen, tapi mendengar Bai Lin Sui yang agak ragu, itu membuat Bai An mengerutkan keningnya. "Tapi apa bibi?" tanya Bai An. "Itu adalah wilayah kekuasaan penguasa Liu Wang. Aku takut kita akan mendapatkan banyak masalah di sana," jawab Bai Lin Sui sambil menghela nafas panjang. Mendengar itu, Bai An langsung bertanya kepada Mu Xiaer, "Apa ini tidak apa-apa Xiaer?" "Tidak apa-apa kakak Bai An," jawab Mu Xiaer. "Tidak apa-apa bibi. Aku juga ingin bertanya kepada bibi, apakah bibi tahu di mana tempat klan Li?" "Untuk apa kau bertanya tentang klan Li Aner?" Bukannya menjawab, Bai Lin Sui malah bertanya. "Aku ada urusan sedikit sama klan itu," jawab Bai An sambil tersenyum tipis. "Huf, jangan membunuh yang tidak bersalah nak," kata neneknya Bai An. Ia dapat mengerti maksud Bai An ingin ke sana. "Hehehe, nenek tenang saja. Aku hanya butuh kompensasi dari mereka," kekeh Bai An. Mendengar Bai An terkekeh, Lang Zai dan Pixiu langsung menyeringai, sedangkan Bai Luan hanya menggelengkan kepalanya. "Aku ikut," kata Lin Sui yang bersemangat. Bibi diam saja di sini, ini urusan laki-laki," kata Bai An. "Atah-atah, sakit bibi," teriak Bai An yang telinganya ditarik oleh Lin Sui. Mendengar rintihan Bai An, semua orang tertawa terbahak-bahak. Cukup lama mereka mengobrol, akhirnya Bai An, Lang Zai dan Pixiu, mereka bertiga berpamitan untuk pergi ke tempat klan Li. Sedangkan Lin Sui hanya cemberut saat dilarang ikut oleh ibunya. "Bibi jangan cemberut, nanti kita akan berpetualang bersama, apa bibi tidak mau ikut?" kata Bai An terkekeh. Itu membuat Lin Sui semakin kesal dan masuk ke dalam. Bai An hanya menggelengkan kepala. "Luaner aku nitip nenek, aku pamit dulu Nek," kata Bai An setelah berpamitan. Bai An, Lang Zai dan Pixiu melesat ke arah di mana lokasi klan Li yang diberitahu oleh neneknya. Wus wus wus. Bai An, Lang Zai dan Pixiu sedang menyamar dan memasuki sebuah kedai sederhana. "Tuan Muda, untuk apa kita memasuki kedai ini? Bukankah lebih baik kita langsung ke klan Li?"
dan meminta kompensasi sambil mencari dalang siapa yang mengirim orang-orang klan Li ke dunia kita, kata Pixiu cukup heran. Kita kesini untuk mencari informasi, kau akan tahu setelah memasuki kedai ini. Aku mendapat informasi ini dari nenek, jika di kedai ini kita bisa mendapat informasi yang cukup menarik. Jawab Bai An sambil berjalan memasuki kedai. Bai An, Lang Zai dan Pixiu memasuki kedai menggunakan sebuah jubah bertudung untuk menutupi wajahnya. Semua orang melirik ke arah Bai An. Setelah memasuki kedai, Bai An cukup terkejut. Di kedai ini semuanya adalah kultivator rata-rata True God ke atas. Bai An terus berjalan ke meja kosong, namun saat ia akan duduk, seorang laki-laki paruh baya menghadangnya. Hehehe, apakah Anda kesini untuk mencari informasi Tuan? Tanya pria paruh baya tersebut. Bai An dengan santai duduk dan melirik ke arah pria paruh baya itu. Sebutkan semua informasi yang kau ketahui, dan sebutkan harganya, kata Bai An tanpa basa-basi. Mendengar itu, membuat pria paruh baya itu cukup terkejut. Ia langsung melirik ke kiri dan kanan, karena ia mendapat pelanggan yang kaya raya dan takut pelanggannya akan direbut pesaingnya. Apa yang Tuan katakan itu benar, bisik pria paruh baya tersebut ragu-ragu. Duduklah, saudara, pesankan pria tua ini arak, kata Bai An. Pixiu langsung mengangkat tangannya. Tak lama kemudian, pelayan laki-laki datang dan Pixiu memesan 4 arak terbaik di kedai ini. Setelah pria tua itu duduk sambil menunggu arak datang, ia menatap Bai An dengan teliti. Ia juga menatap Lang Zai dan Pixiu, namun ia tidak dapat melihat kekuatan mereka bertiga, dan tidak dapat melihat wajah mereka bertiga. Hal itu membuat pria tua itu sangat berhati-hati. Bai An yang menyadari hal itu membiarkan pria tua ini semaunya. Jadi, sambil menunggu pesanan datang, Bai An bertanya pada lelaki tua itu, berapa untuk semua informasi yang kau ketahui dari bulan lalu hingga detik ini? Tanya Bai An tanpa basa-basi. Mendengar itu, membuat pria tua itu berpikir sesaat, tapi aku tidak berani membuka semua informasi yang ku ketahui Tuan, ini resikonya sangat besar, kata pria tua itu terlihat jujur. Bai An melirik Lang Zai. Lang Zai langsung mengangguk dan memberikan Bai An sebuah kantong kecil yang berisikan kristal. Setelah mengambil kantong dari Lang Zai, Bai An kemudian meletakkannya di depan pria tua tersebut. Jika kau bisa memberikan semua informasi yang kau tahu dari bulan lalu sampai detik ini, maka kantong ini akan menjadi milikmu. Mendengar perkataan Bai An, membuat pria tua itu mengeritkan alisnya, karena ia melihat kantong kecil. Biasa ia dibayar menggunakan emas saat memberikan informasi. Jadi, ia mengira itu adalah emas. Tapi, saat ia melihat isinya membuat tangan pria tua itu langsung bergetar. Di dalam kantong itu ada 2 kristal tingkat tinggi. Jika dijumlahkan menjadi kristal tingkat rendah atau emas, ia akan menjadi kaya raya. Di kota ini juga sangat jarang orang bertransaksi menggunakan kristal tingkat menengah ke atas. Siapa yang tidak ingin kaya, terlebih lagi ia bisa memborong pil-pil tingkat tinggi, untuk meningkatkan kekuatannya yang telah lama macet. Saat membayangkan, pria tua itu dengan cepat mengambil sikapnya dan menatap Bai An dengan tangan masih bergetar. Tuan, apakah ini benar? Tanya pria tua tersebut terbata-bata. Tentu saja, buat apa aku berbohong? Asal kau bisa memberikan semua informasi dari bulan lalu hingga detik ini, tanpa kurang sedikit pun, kata Bai An santai. Beberapa menit berlalu, datang pelayan membawakan arak. Bai An, Lang Zai, Pixiu dan pria tua langsung meminum arak tanpa sungkan. Informasi pertama bulan lalu yang aku dengar adalah, asosiasi lelang dunia akan diadakan di perbatasan benua Hongchun dan benua Hangchen, tepatnya di kota Han. Mendengar itu Bai An langsung tersenyum cerah, inilah yang ia cari-cari. Kapan waktu lelang itu akan dimulai? Tanya Bai An. 3 bulan lagi Tuan, jawab pria tua tersebut. Pria tua itu terus memberikan semua informasi yang ia ketahui, namun Bai An merasa tidak ada yang penting dari yang ia dengar untuk saat ini. 1 minggu lalu, aku mendengar jika penguasa Liu Wang akan menyerang benua Jingxin untuk memperebutkan benua.
penguasa Liu Wang sampai beraliansi dengan kelompok teratai hitam dan benua Hongzhou agar bisa memenangkan perang itu. Tapi, sampai saat ini, mereka belum bisa memenangkan perang itu. Wajah Bai An langsung serius saat mendengar itu. Lang Zai dan Pixiu juga ikut serius saat mendengar hal tersebut. Mengapa mereka sampai membentuk aliansi untuk mengalahkan penguasa Jingxin? Bukankah setiap penguasa mempunyai kekuatan yang setara? Tanya Bai An. Rumor yang kudengar, penguasa terdahulu di benua Jingqi, atau ayah dari penguasa Jingqi masih berada di sana untuk membantu putranya. Untuk itulah sampai saat ini penguasa Liu Wang dan penguasa Hongzhou masih belum bisa merebut satupun wilayah di benua Jingqi, dan untuk tingkat kekuatan ayahnya aku tidak tahu, karena hanya ini yang aku ketahui Tuan. Kata pria tua itu dengan jujur. Bai An menganggukkan kepalanya. Pria tua itu terus memberikan informasi, hingga tahu informasi tentang Bai An dan kelompoknya yang menangkap tetua dari klan Li. Hal itu membuat Bai An, Lang Zai dan Pixiu merasa lucu. Dalam informasi tentang kelompok Bai An, pria tua ini melebih-lebihkan Bai An, Lang Zai dan Pixiu yang mana membuat sosok jenderal dari kelompok teratai hitam lari terkencing-kencing dan berak di celana. Bai An juga mendapat informasi tentang klan Li yang saat ini akan memilih tetua baru, namun masih terjadi konflik di sana. Ada yang memilih berhenti menjadi pengikut penguasa Liu Wang, dan ada yang ingin tetap menjadi pengikut penguasa Liu Wang. Mendengar informasi yang cukup menarik, membuat Bai An memikirkan rencana licik. Ia kemudian terkekeh sendiri yang membuat Lang Zai dan Pixiu merasa tidak enak melihat senyum Bai An. Begitu pula dengan pria tua yang memberikan informasi, ia merasa ada yang salah dengan Bai An. Setelah mendapat cukup banyak informasi, Bai An mengangguk puas. Oh ya, apakah kau bisa menyampaikan informasi atau memberikan kabar kepada seseorang tanpa diketahui? Tanya Bai An. Mendengar itu, pria tua itu langsung mengangguk cepat, karena ia merasa mendapat untung banyak dari hal ini. Bai An kemudian membisikkan sesuatu kepada pria tua. Saat tahu apa isi bisikan dari Bai An, itu membuat pria tua membelalakan matanya. Ah, apa yang Tuan katakan ini benar? Tanya pria tua itu ragu-ragu. Lang Zai, perlihatkan wajahmu di depannya, kata Bai An menyuruh Lang Zai agar pria tua itu yakin. Setelah melihat wajah Lang Zai, pria tua itu langsung lemas dan mengangguk. Yakinlah, saya akan menjalankan perintah Anda Tuan Muda. Pergilah, kau akan mendapatkan banyak hadiah, jika kau berhasil membujuk salah satu orang untuk memberontak kepada penguasa Liu Wang. Mendengar ucapan Bai An, pria tua itu mengangguk, kemudian pergi. Setelah kepergian pria tua itu, Lang Zai langsung bicara. Anda memang pintar Tuan Muda, membuat sesama klan Li berperang saling bunuh. Cukup lama mereka minum arak, setelah itu mereka langsung keluar menuju tempat perjanjian antara Bai An dan lelaki tua tersebut. Tuan Muda, dari mana kau tahu tempat seperti ini? Tanya Pixiu cukup heran. Benar, bukankah kita sama-sama baru datang ke dunia ini? Dari mana Tuan Muda tahu tempat yang bahkan ini baru pertama kali kita datangi? Lang Zai ikut membenarkan pertanyaan Pixiu. Bai An yang mendengar itu hanya tersenyum. Tentu saja dari bibiku yang cantik, jawab Bai An. Lang Zai dan Pixiu langsung mengangguk. Tempat ini benar-benar indah untuk mata. Bukitnya yang lebat akan pohon, dan banyak sekali bunga-bunga cantik. Sambil menunggu pria tua penjual informasi, Bai An bersandar di dahan pohon sambil menikmati semilirnya angin yang berhembus. Lang Zai yang merasa ada yang kurang langsung mengeluarkan arak. Saudara Lang, dari mana kau mendapat arak? Tanya Bai An sambil melayang ke tempat Lang Zai dan Pixiu. Hehehe, kami mengambilnya saat menjarah harta kelompok teratai hitam, jawab Lang Zai cengengesan. Terus, kenapa kau tidak mengeluarkannya saat kita di kediaman nenek? Tanya Bai An sambil duduk dan mengambil satu tong kecil arak. Hehehe, aku lupa Tuan Muda, ini saja aku baru mengingatnya, jawab Lang Zai sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bai An mengangguk dan mereka terus meneguk arak sedikit demi sedikit, sambil menunggu datangnya pria tua itu. Beberapa menit kemudian,
Mereka datang, gumam Bai An, Lang Zai dan Pixiu secara bersamaan. Wus wus wus, salam tuan-tuan. Ketiga orang itu langsung memberi salam hormat, walau mereka tidak tahu siapa Bai An dan saudaranya, tapi mereka sangat sopan dan terlihat tulus. Pria tua pemberi informasi langsung maju meninggalkan dua orang dari klan Li di belakangnya. Tuan muda, saya sudah mengatakan apa yang tuan muda katakan tadi. Mereka juga tidak mengetahui siapa tuan muda sebenarnya, bisik pria tua tersebut. Bai An mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke arah dua pria tua yang terlihat berumur 50 tahunan. Duduklah para senior, kita minum dulu. Akan tidak sopan bagiku untuk tidak menjamu para senior, kata Bai An cukup sopan. Terima kasih tuan atas jamuannya. Tanpa sungkan dua pria tua tersebut langsung duduk, dan Lang Zai langsung menuangkan mereka bertiga arak. Setelah meneguk beberapa arak, salah satu dari tetua inti klan Li itu langsung mengutarakan maksudnya ke sini. Maksud saya ke sini adalah mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Ho ini, apakah yang tuan ucapkan itu benar? Mendengar kata-kata yang sangat sopan santun seperti Pak Ustadz dan ada kehati-hatian dari tetua klan Li itu, membuat Bai An merasa orang ini benar-benar baik dan dapat dipercaya. Aku bertanya lebih dulu apakah boleh? Kata Bai An. Dua tetua tersebut saling memandang, kemudian mengangguk dan berkata, Pak Tua Ho, apakah kau bisa? Belum selesai tetua tersebut mengutarakan maksudnya. Pak Tau Ho itu langsung mengangkat tangannya, tetua ketiga, Anda terlalu sopan, saya akan minum di sana saja. Tanpa menunggu jawaban, Pak Tua Ho langsung pergi. Saat ini hanya mereka berlima saja yang berada di sana. Apakah saya boleh tahu identitas Anda terlebih dahulu tuan? Takutnya Anda adalah orang-orangnya penguasa Liu Wang atau anggota teratai hitam, kata tetua ketiga klan Li cukup gugup saat mengatakan hal tersebut, karena takut itu akan menyinggung Bai An dan yang lainnya. Walau mereka merasa Bai An dan saudaranya seperti manusia biasa, tapi mereka berdua yakin jika Bai An bukan kultivator sembarangan. Bai An tersenyum, Anda tenang saja senior, kami pastikan bahwa kita berada di satu jalan yang sama. Kata Bai An. Mereka berdua mengangguk, sebenarnya aku cukup membenci klan Li kalian, karena salah satu saudaraku terbunuh oleh anggota klan kalian, tapi... Saat Bai An mengatakan itu, dua tetua itu langsung waspada, tapi mereka tetap berusaha tenang saat mendengar ada kata tapi. Bai An hanya tersenyum melihat respon mereka yang sangat berhati-hati, tapi, nenek melarangku untuk membunuh semua orang dari klan Li, kata Bai An sambil membuka tudungnya bersamaan dengan Lang Zai dan Pixiu. Tetua ketiga dan tetua agung langsung terkejut luar biasa, mereka tentu tahu siapa orang di depannya ini, karena merekalah yang membunuh tetua dan tiga tetua inti mereka, salah satunya adalah tetua kedua dan kelima. Tenanglah, aku hanya meminta kalian memberontak kepada penguasa Liu Wang, mengungsikan anak-anak yang tidak bersalah, dan orang-orang kalian, tapi jangan semuanya. Tetua ketiga dan tetua agung langsung mengangguk, mereka saling memandang sesaat. Kemudian mereka tiba-tiba bersujud di hadapan Bai An. Tuan muda, apakah Anda bisa melindungi keluarga kami saat kami memberontak nanti? Para pengikut penguasa Liu Wang dan aliansi teratai hitam pasti akan mengincar kami dan keluarga kami karena berkhianat. Bai An langsung maju dan membangunkan mereka. Kalian bangunlah dan tenangkan diri kalian. Setelah menunggu mereka berdua tenang, Bai An langsung berkata, untuk keamanan, aku tidak berani menajamin, tapi aku tahu tempat yang aman untuk mengungsikan keluarga kalian. Mereka berdua langsung menjadi senang dan ingin bersujud, namun Lang Zai dengan cepat menekan mereka berdua agar tidak bersujud. Tuan mudaku sangat membenci orang yang lebih tua bersujud kepadanya, jadi berhentilah melakukan hal konyol seperti tadi, itu juga berlaku kepada keluarga kalian, lebih baik mati daripada bersujud kepada orang lain. Dengan tegas Lang Zai mengatakan hal itu kepada tetua agung dan tetua ketiga, itu membuat wajah mereka tertunduk malu. Baiklah, lupakan saja, aku ingin bertanya, siapa nama senior berdua? Kata Bai An mencairkan suasana. Nama saya Li Dong tuan muda,
Aku biasa dipanggil Tetua Agung. Nama saya Li Song, biasa dipanggil Tetua Ketiga. Bai An langsung mengangguk. Ada berapa banyak tetua yang membenci Liu Wang dan ingin memberontak? Tanya Bai An. Li Song dan Li Dong saling melirik satu sama lain, dan Li Song langsung menjawabnya. Tetua inti hanya berjumlah 5 orang termasuk kami berdua, tetua besar hanya 1 orang, tetua luar hanya 30 orang. Kami saat ini masih mencari dukungan dan juga mencoba membujuk beberapa tetua lainnya. Bai An mengangguk, terus, siapa di antara kalian yang memperebutkan posisi ketua? Itu saya Tuan Muda, saya bersama tetua pertama memang berkonflik dari dulu, karena ia adalah pengikut setia Liu Wang dan suka sekali menindas orang-orang lemah, kata Li Dong sambil menggenggam erat tangannya. Bai An mengangguk-angguk dan berkata, aku ingin bertanya, tapi kalian harus jujur, kata Bai An dengan wajah serius. Melihat keseriusan Bai An, membuat Li Song dan Li Dong ikut memasang wajah serius. Siapa orang yang bertugas mengutus klan Li ke dunia rendah? Tanya Bai An. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.